saya teman-teman merintis kebun dapur ini ya ala kadarnya. Alhamdulillah ini sioma teman-teman. Sioma saya udah saya biarkan meninggi ke atas ini. Tujuannya nanti saya punya bibit mandiri ya. Ini lembut sekali daunnya, sepertinya enak. Saya pernah coba itu selada jenis ini enak teman-teman, dan saya lihat di beberapa video pertanian itu ternyata manennya itu masih baby itu ya. Jadi semoga nanti saya punya banyak bibit mandiri ya teman-teman. Jadi suka-suka kita kalau mau tebar-tebar tanaman ini ya, punya stroberi satu teman-teman. Kemarin udah habis dipetik ya, ada 3 sama anak saya. Alhamdulillah tanaman dalam pot bisa sampai hijau ini ada bolong-bolong, itu biasa teman-teman. Kebun saya mulai ada 1-2 belalang di musim hujan ini, tapi it's okay ya. Nah ini selalu ya, ini gimana saya itu menyulap menyulap pot jadi media dalam pot jadi seperti tanah pekarangan itu gimana gitu ya teman-teman. Nih jadi begini, saya kasih mulsa secara berkala. Nih ini masih kelihatan kan daun-daunnya itu. Ini saya suka lihat kalau ternyata deket dengan batang itu ya, saya singkirkan sedikit. Ini juga ada daun kering, kemudian ada bata, biar rasanya mereka tuh biar hidup seperti di tanah pekarangan gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak begitu sibuk tanahnya udah nyaman gitu ya. Itu saya eksperimen saja. Ini 1 pot juga oke. Saya isi berapa ini, ada stroberi, ada ini sawi, kemudian selada, dan juga sawi bolong. Medianya saya buat seperti kondisi tanah pekarangan, ada rumputnya juga. Ini waktunya dipangkas teman-teman, saya pangkas dulu rumputnya. Jadi gitu ya teman-teman, rumputnya saya model pangkas. Kemudian saya kembalikan lagi ke pot itu sendiri. Yang sini udah agak ini nanti dia jadi mulsa tersendiri buat tanaman saya nih. Dah gitu, begitu teman-teman ya. Nih Masya Allah, jadi mereka serasa tumbuh di tanah pekarangan gitu ya teman-teman. Kadang juga saya itu suka cari ini loh teman-teman, mangkas rumput. Jadi rumput di sekitar halaman itu tidak saya cabut, tidak saya kasih obat rumput biar mati, tapi saya rawat ya teman-teman. Sesekali saya pangkas seperti ini. Nah ini, dapat segini bisa untuk 1 pot. Jadi semua saya rawat ya teman-teman nih. Nah nih, jadi saya lihat rumput subur itu kok padahal dia tanpa dipupuk ya teman-teman. Nah itu berarti tandanya tanahnya itu sudah nyaman buat tanaman, apapun tanamannya itu. Kalau ternyata rumput itu numbuh, berarti media di bawahnya itu adalah tanah subur. Nah saya tuh ceritanya gimana sih agar pot saya itu sesubur tanah pekarangan. Nah begini ya teman. Nah ini yang tadi saya ini mulsanya belum ada, saya kasih. Nah begini, nanti dia kering akan jadi pupuk
ya. Kalau ke teman-teman sempet ngejus ya di jus juga bisa, cuman kan ini biar media tanamnya lembab juga, sehat. Lebih bagus lagi kalau ada apa namanya, nih daunnya mau saya kurangi juga. Terus ini juga yang penting tidak nempel sama apa pohonnya gitu ya teman-teman. Saya kasih mulsa sekaligus pupuk jadi pupuk. Nah nanti berharap dia tumbuhnya itu sehat ya. Nanti kalau udah seperti ini, misalkan kita sudah memanen dari yang ada di pot ini, tanahnya itu nggak perlu ganti lagi, cukup nambah-nambah seperti ini. Jadi nggak perlu bongkar pot lagi karena kondisi tanah sudah stabil, sudah masuk tanah yang sehat seperti tanah di pekarangan gitu ya teman-teman. Dan yang sebelah sini itu tanaman stroberi. Ini umur 1 bulan teman-teman ya. Kira-kira 1 bulan lah ya, kalau nggak 3 minggu. Sengaja apa itu, karena kemarin itu media tanamnya juga ini adalah pot baru, jadi racikan baru, saya kasih rumput teman-teman. Ini media tanamnya belum sehat betul karena dilihat rumput yang di sini belum begitu sehat. Nah ini udah yang sebelah sini sehat, enggak saya biarkan rumputnya, tetap saya pangkas. Nah saya kembalikan pada potnya. Nih jadi mulsa buat potnya. Akarnya menstabilkan kondisi tanah dalam pot. Jadi gimana rumput itu menciptakan kondisi tanah seperti tanah pekarangan gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau nanti sudah kering, saya tambah mulsanya secara reguler, bertahap gitu ya. Ini alhamdulillah stroberinya pertumbuhannya bagus, tidak mengalami sakit. Semoga sampai berbuah. Ini juga dipangkas gini. Nah, nih dipangkas, dikurangi daunnya teman-teman. Itu saya lihat video tentang stroberi itu ya. Dan ini kok rumputnya mam dicabut, ini sengaja saya tanam di sini untuk menciptakan kondisi tanah yang sehat bagi tanaman. Jadi enggak namanya juga tanaman dalam pot ya teman-teman, kadang kita pupuknya suka overdosis atau gimana, nanti yang mengontrol ya tanaman rumput itu. Tapi jangan dibiarkan aduh kok saya jadi training gini, enggak, maksudnya senang aja berbagi ya teman-teman. Ini cara saya seperti ini ya. Nah apa namanya, jangan dibiarkan rimbun, tetap yang utama harus hidup itu adalah tanaman utama, yaitu stroberi. Ini hanya sebagai pengontrol keasaman tanah. Kalau rumput kan cepet banget ya dia menyerap nutrisinya ya. Nah dengan dikasih mulsa organik secara reguler, secara berkala, nanti kalau kita lupa-lupa mupuk dia bisa survive menyerap pupuk dari mulsa ini sendiri. Tapi pecinta tanaman itu sukanya mupuk pokoknya. Dijamin gak kurang nutrisi teman-teman. Ini ada apa namanya, potekan apa namanya ini, kapak doro sayang, saya tancepin sini, biasanya numbuh itu gampang ya teman-teman. Ini kapak doro yang kemarin saya tinggal liburan sempat sakit, alhamdulillah ditungguin 2 minggu udah sehat lagi dia. Di sini juga, nah ini kayak gini, saya kemarin suami saya pruning tanaman tomat ini teman-teman ya, tidak saya biarkan hilang begitu saja. Nah begini, saya taruh di sini di potnya. Ini juga karena tomatnya udah tinggi, ikutlah sawi hidup di sini. Jadi gitu teman-teman. Saya juga coba pot yang tanpa mulsa teman-teman. Rawan sekali riwin itu gimana ya, ringkih tanamannya itu. Ini saya coba apa namanya,
karena kena panas dan hujan ya teman-teman. Saya itu tanaman yang nggak ada greenhouse-nya, jadi kenapa saya buat tanaman dalam pot itu tanahnya saya buat menyerupai pekarangan karena seperti itu. Tanaman saya semua kena panas dan hujan. Ini bagus, tetap tumbuh, cuman beda teman-teman. Ini tidak saya coba, nggak pernah saya kasih mulsa organik, saya biarin pupuk sama, saya kasih sama. Ini warnanya seperti ini kebanyakan nggak tahu apa ya, pokoknya beda aja. Nah ini yang ditemani, ini juga yang saya kasih mulsa organik reguler, beda teman-teman. Hijaunya alhamdulillah menyenangkan. Ini yang tidak, tadinya rimbun tapi lambat laun. Kondisi tanah di pot itu beda dengan yang ditemani rumput ataupun dikasih mulsa organik secara reguler ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi begitu ya teman-teman video berkebun saya hari ini. Semoga bermanfaat, semangat menghijaukan bumi teman-teman. Alhamdulillah. Selamat berkreasi.